Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir kembali lagi ada peningkatan, tetapi sedikit ya, 0,32%. Dengan total crypto market cap 2,36 triliun US dollars. Overall sebenarnya bisa dibilang masih sideways di daerah situ-situ saja. Nah, tetapi kita bisa lihat ada yang cukup unik yaitu Ethereum, dia malah plus ya, sekitar 1,38, dan juga BNB di mana dia menembus lagi angka 600 ya. Nah, sekarang ada satu pattern yang cukup menarik yang gue ingin bahas nih ya. Dimana kita tahu di Mei kemarin waktu drop parah ya, mini bear market nih, sering disebutnya mini bear market. Itu Bitcoin menemukan support di daerah 29.000 US dollars ya, dan dia terpantul di situ, ngepump lagi. Akhirnya pada tanggal September ya, pada tanggal 7 September dia ngedump. Ini waktu Nayib Bukele mengesahkan Bitcoin sebagai legal tender ya di El Salvador. Dia dump dan lanjut, dia tes bull support band, dia kembali naik lagi. Nah, ada satu hal unik ya. Sebelumnya itu di 29.000. Setelah itu, setelah dumpnya dari El Salvador ya, gue namainnya itu biar gampang ya, dumpnya El Salvador, itu dia ketemu support di daerah 39.000. Yang unik sekarang adalah dia menemukan support lagi di angka 49.000. Kok lucu ya, naiknya seperti 10.000, 10.000, 10.000. Jadi ya baik lagi, ini masih ya kita hanya melihat patterns ya. Ini bukan berarti pasti akan ngepam di sini ya, nggak ada jaminan. Tapi dari sebelum-sebelumnya ada angka yang sedikit magis nih. Jadi apa angka 29, 39, 49 ini seperti jadi sedikit apa ya? Angka support yang berulang-ulang gitu kesannya ya. Tapi baik lagi, kita nggak bisa mikir karena ini pasti ngepam. Tetapi dari data-data sebelumnya ada sedikit korelasi yang cukup unik gitu ya dengan angka yang belakangnya 9 ini ya. Jadi sebentar lagi kita nanti akan masuk ke TA-nya ya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu news. Oke, Ethereum akan melakukan upgrade pada minggu ini, lebih tepatnya pada besok ya, dalam 16 jam lagi. Di mana upgrade ini bernama Aero Glacier ya. Dan upgrade ini adalah untuk mengupgrade Ethereum Network. Ini akan berlangsung pada 9 Desember ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang ingin di-upgrade dari si Aero Glacier ini? Jadi simpelnya upgrade ini adalah dia ini mempush back difficulty bomb yang sudah tadinya disiapkan di akhir tahun ya. Sekarang digeser sampai ke Juni 2022. Bahasa simpelnya apa? Bahasa simpelnya sepertinya ETH 2.0 sedikit tertunda ya, dia mundur lagi si time frame-nya. Karena seperti yang kita tahu difficulty bomb ini ditujukan supaya orang-orang insentif untuk mining Ethereum itu dikurangi gitu ya. Dengan difficulty bomb ini otomatis orang-orang akan ya dalam tanda kutip rugi gitu ya. Mungkin nggak sampai rugi, lebih tepatnya tipis untungnya kalau dia mining Ethereum di secara proof of work gitu ya. Jadi tujuan si difficulty bomb ini adalah untuk menginsentivisasi orang pindah dari versi proof of work ke proof of stake-nya. Nah, tetapi dengan upgrade-nya Aero Glacier ini ternyata dipundurkan atau diundur sampai ke Juni 2022 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa sebenarnya seperti yang kita tahu Ethereum itu sekarang masih proof of work model yang otomatis sama seperti Bitcoin, ada mining ya, di mana para miner ini harus berkompetisi ya untuk menyelesaikan permasalahan matematika rumit untuk memvalidasi transaksi ya. Nah, di 2022 Ethereum itu rencananya ingin mengubah dari model proof of work menjadi proof of stake. Nah, jadi itu adalah tujuan utama dari ETH 2.0 selain dari membuatnya lebih scalable dan lain-lain ya. Nah, jadi setelah ini sudah berubah menjadi ETH 2.0, basically mining di Ethereum itu akan menjadi obsolete ya. Karena ya itu salah satunya dengan cara dia bikin difficulty bomb gitu. Dan ya seperti yang kita lihat juga di sini ya, yang gue bahas di atas ya, di mana difficulty bomb ini dibuat oleh developer supaya bisa memudahkan transisi dari proof of work ke proof of stake gitu. Dan kalau kita lihat juga selain dari seperti yang kita tahu keuntungan dari proof of stake yaitu adalah on-chain governance yang lebih gampang, itu poin ini dengan mengubah menjadi proof of stake ini bisa membuat Ethereum menjadi lebih scalable, lebih secure dan lebih sustainable tentunya. Dan lebih penting lagi juga, Ethereum ini akan bisa 99% lebih environmentally friendly. Dimana kita tahu salah satu FUD yang membuat Bitcoin hancur di Mei adalah karena dibilangnya Bitcoin itu tidak environmentally friendly gitu dengan pencabutannya Tesla gitu menerima BTC.
ya. Dan selanjutnya, seperti yang kita tahu juga, apabila ini shift sudah terjadi, Ethereum mining itu nggak akan lagi menghasilkan. Ya, tetapi seperti yang sudah dibahas di sini, digeser ternyata, ya. Oke, dan bagi kalian yang sudah mau ikutan launchpad dari Bybit, jangan lupa besok itu masa komitmen. Jangan konyol lupa komitmen, karena gue pernah lakuin itu dan kesel banget, ya. Jadi dalam 23 jam lagi, kalian akan bisa mulai komitmen period, atau disebutnya di sini subscription period, ya. Jadi jangan lupa, ini reminder, besok gue ingetin lagi. Oke, balik lagi ke Bitcoin. Dimana kita bisa lihat seperti yang gue sudah bahas dikit di depan ya tadi. Bitcoin melakukan satu pergerakan yang aneh dari Agustus ini ya, atau lebih tepatnya dari Juli, di mana dia menemukan support di 29.000 US dollars, dia pump, udah gitu drop lagi ke 39.000, pump, dan ngedrop lagi ke 49.000 gitu ya. Jadi ini cukup unik, tapi ya baik lagi kita nggak bisa 100% berharap dari ini saja datanya ya. Walaupun cukup unik, ya, naiknya pas 10.000, 10.000, mungkin selanjutnya drop selanjutnya ada di 59.000 ya, kita nggak tahu, mungkin aja seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang juga yang menargetkan dengan movement seperti ini gitu ya, bisa saja sampai ke 70 atau 80.000 ya, which is ya mungkin aja gitu ya. Tapi yang pasti jangan sampai lu bet your house on it gitu, jangan sampai lu gadein rumah, gadein motor karena data ini gitu ya. Makanya gue selalu ingetin untuk masukkan uang dingin ke dalam cryptocurrency market. Karena kenapa? Volatile dan ya lo harus bisa jaga resiko lo. Gitu, ya. Tapi overall seperti yang kita bisa lihat di weekly-nya ya. Di weekly-nya itu dia masih bertahan di antara MA50 di weekly dengan bull support band. Sedang main pingpong ya. Sebenarnya nggak apa-apa dia main pingpong, asalkan jangan breakdown ya. Kalau breakdown, keringat dingin ya. Karena kalau sampai dia close di bawah dari MA50, berarti ya selanjutnya dia bisa ada kemungkinan bisa sampai ke 39. Dan seperti yang kita tahu, kalau sampai dia tembus 39, itu pertama kali sepanjang masa Bitcoin. Karena seperti yang gue sudah omong beberapa kali ya, selama 10 tahun terakhir, datanya apabila bull support band berhasil mensupport harga Bitcoin, seperti di sini nih, dia nggak close di bawah dari bull support band, biasanya week terbawahnya ini akan menjadi satu angka yang tidak pernah Bitcoin sentuh lagi. Gitu. Kemarin nyaris di sini, nyaris banget. Dan sebenarnya kalau mau kita ngomong, dulu juga pernah beberapa kali nyaris kena. Seperti di 2017 ingat gue ya. Yes, benar di 2019 ya. Di mana dia waktu itu di sini menyentuh ya, berarti kan di sini harusnya ada support band. Dan kita lihat dia nyaris kena, tetapi nope. Semoga saja kalau sampai MA50 tembus terjadi movement seperti ini. Gitu. Karena sebelumnya ini satu data yang cukup ajaib ya, selama 10 tahun belum pernah pecah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dari Bitcoin ya. Dan overall jujurnya gitu, kalau gue pribadi sih, gue masih merasa bahwa bull run ini belum selesai. Menurut gue Bitcoin masih bisa sampai ke ratusan ribu. Ya minimal kata gue dia akan testing 100k ya, berarti 100.000 US dollars gitu. Nah jadi ya kalau gue pribadi sih gue terus akumulasi. Tapi jangan sampai juga kalian terlalu deterministik. Gitu. Secara probability menurut gue masih ada kemungkinan besar Bitcoin akan lanjut. Tetapi kita juga harus selalu persiapkan diri apabila ternyata memang ini menjadi bear market. Gitu ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk lebih ke mikronya. Di mana kita bisa lihat Bitcoin kembali lagi tertahan oleh Fibonacci. Ya, tadinya ini support padahal karena warnanya biru ya. Tetapi sepertinya sekarang menjadi merah. Kita ubah warna ya, karena dia sepertinya menjadi resisten. Jadi kita ubah warna dia menjadi merah. Oke, salah. Dia harusnya backgroundnya kok jadi ini ya. Oke, sip. Sekarang seperti ini yang menjadi resisten. Ya, jadi ini membuktikan lagi bahwa TA tuh works, tapi bukan sebagai dukun, tapi sebagai patokan. Dan benar kita bisa lihat dia nggak random, harga tuh nggak random. Dia biasanya selalu bereaksi dengan support dan resisten. Gitu ya. Nah sekarang kalau buat kalian ingin tambah posisi PTC seperti apa? Jujurnya gini, karena gue ngelihat data ini ya, dia berkali-kali terpantul di angka belakangnya 9, mungkin lu boleh aja gitu pasang average harga gitu, mengaverage harga di daerah 49.000. Karena kenapa? Ya dengan pemikiran seperti itulah di sebelumnya ya, dimana sudah 2 kali dia terpantul di angka yang belakangnya 9.000, 29.000, 39.000, jadi naik 10.000 gitu kesannya. Mungkin saja sekarang kita berspekulasi nih, jangan-jangan terjadi lagi di angka 49.000 gitu. Tapi please gue ingetin jangan all in ya.
bisa dibilang ini support nggak extremely strong. Gitu. Ini baru ada 2 kali terjadi seperti itu. Ya, jadi nggak pasti. Jadi lebih amannya average harga saja. Gitu. Dan kalau bisa dibilang 49.000 pas juga not bad as a support I think ya, karena sebelumnya juga dia terpantul kurang lebih di situ ya. Dan kemarin pun dia nge-wick ya, dia nge-wick sampai ke daerah situ dan basically ada buying pressure di sini sampai buktinya kita lihat nge-wick lagi ke atas. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan overall menurut gua sekali lagi gue ulangin, menurut gua pribadi dari pandangan gua pribadi, bull run belum selesai ya, bull run belum selesai. Jadi Bitcoin untuk bisa mencapai ke 100.000 itu menurut gue masih sangat mungkin. Tinggal pertanyaannya kapan. Karena gini, terlalu banyak yang fokus bahwa harus Desember ini bull run selesai. Gitu. Desember ini akan berubah jadi bear market. Menurut gue enggak. Karena kenapa? Gue lebih percaya terhadap satu teori yang disebutnya lengthening cycles and diminishing returns. Gitu. Jadi, seperti yang kita tahu, dari cycle-cycle sebelum-sebelumnya, bull run itu semakin panjang. Ya, kalau kalian nggak percaya nanti bisa lah gue bikin satu video mengenai kita bahas lengthening cycles ya. Nah, kalau buat yang tertarik boleh komen di bawah. Jadi intinya, banyak orang yang berpikir bahwa harus Desember selesai, itu karena terpatok dengan satu teori yang disebutnya per 4 tahun. Ya, siklus BTC 4 tahun. Nah, jadi siklus BTC 4 tahun ini ada 2 sebenarnya. Ada yang satu didasarkan karena ngelihat sebelumnya lowest point dan highest point dari cycle sebelumnya. Itu satu. Yang kedua adalah teori 4 tahun ini karena mereka berpikir mengenai halving. Gitu. Jadi itu sebenarnya 2 teori lagi ya. Jadi intinya adalah kalau orang yang percaya pada teori pertama di mana cycle sebelumnya 4 tahun, mereka banyak yang berpikir harus berhenti di Desember. Begitu ya. Jadi kalau gue pribadi gue nggak terlalu gue lebih percaya ke lengthening cycles ya. Dan kalau kita lihat overall memang sekarang masih polanya bearish ya. Dia masih membuat lower low dan lower high, lower low, lower high seperti ini terus. Jadi PR-nya belum selesai Bitcoin. Ya, dia masih harus membuat pola bullish yaitu higher high dan higher low gitu. Tapi overall masih ketahan di 49.000. Oke, dan selanjutnya Luna, dia kembali lagi mencari new all time high ya, dimana basically kemarin yang lain pada cenderung sideways atau cenderung ngedrop, Luna malah kembali lagi naik gitu. Jadi seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau gue pribadi sih lebih baik jangan FOMO gitu, karena jujur banyak orang yang gini, saat orang berpikir oh ini waktunya koreksi tapi dia naik lagi, itu sering kali kebawa emosi untuk udahlah masuk aja lah, kita nggak pernah tahu jangan-jangan dia naik lagi. Tapi sering juga terjadi sebelum dia drop itu nggak langsung jepret turun gitu. Dia mungkin aja konsolidasi dulu. Konsolidasi dulu baru turun. Sama seperti FX dulu waktu di daily ya. Dia naik tapi masih ada konsolidasi dulu. Ujung-ujungnya turun lagi. Gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih gue lebih baik kita lebih konservatif. Gitu. Karena kenapa? Kalau Bitcoin sedang parabolik, ya mungkin aja lu boleh-boleh aja beli di sini gitu ya. Mungkin aja beli di 4 hour chart gitu ya, di EMA 20, 50, oke-oke aja. Tapi seperti yang kita lihat Bitcoin sedang tidak parabolik. Dan biasanya cenderung sulit gitu ya untuk altcoins bisa parabolik apabila BTC sedang sideways. Gitu. Ya, atau mungkin bukan sideways, sedang lagi cenderung bearish. Kalau lagi sideways mungkin lah. Tapi kalau sedang cenderung bearish seperti ini gitu vibe-nya ya, walaupun bukan bear market tapi bearish, itu ada kemungkinan alts itu cenderung sulit gitu. Jadi kalau gue pribadi sih paling cepat untuk masuk market adalah lu taruh di MA50. Itu paling cepat gitu. Kalau kalian yang lebih konservatif bisa taruh di MA20 yang which is dia technically speaking ini menurut gue kurang ya koreksinya karena dia cuma nge-wick doang dan nggak kena itu pun. Jadi kalau gue pribadi sih ya bisa taruh di MA50 dan juga bisa taruh di MA20 di daily gitu. Oke, dan selanjutnya Binance atau BNB, di mana kita bisa lihat movementnya sangat bagus sekali ya, dan dia membuat pola higher high, higher low, higher high, semoga higher low dan lanjut lagi ke atas ya. Nah kalau kita lihat kemarin itu dia berhasil menembus MA20 dan menemukan support di MA50. Dan kemarin lusa dia basically retest 50 dan terreject oleh 20. Jadi secara TA ini rapih banget ya BNB. Semoga ada pengulangan lagi di sini nih. Mungkin hari ini dia akan close di atas 20 dan besoknya baru akan lanjut lagi ke atas. Ada kemungkinan seperti itu ya.
Jadi kalau untuk Binance gue pribadi sih, gue pasang buy limit mungkin di daerah 2 nih. Satu di MA20 di daily, yang kedua just in case dia sampai nembus lagi 50, bisa lo taruh di MA50, yaitu di 577. Jadi MA20 ada di 598, atau lo bisa buletin ke 600, plus yang keduanya MA50 ada di 577 dolar ya. Quite simple dan overall ini sebenarnya pola-pola seperti ini yang gue cari di ya di aset-aset lain lah gitu. Di mana dia membuat higher high, higher low, higher high, semoga higher low gitu ya. Jadi PR dari BNB adalah yang pertama, hold dulu MA20 di daily gitu. Karena sekarang dia sedang di 4 hour chart-nya sedang terpukul oleh MA200. Jadi PR-nya Binance untuk hari ini simple dulu deh. Jangan dulu close di bawah MA20. Itu yang paling penting. Kalau sampai seperti itu, bisa saja ada pengulangan kemarin lusa nih, di mana dia akan menemukan 20 menjadi support dan lanjut lagi ke atas. Begitu. Oke, dan selanjutnya Polkadot, di mana dia kembali lagi retest MA200 di daily ya. Dan kalau kita bisa lihat sebenarnya Polkadot ini secara overall quite bearish ya kemarin-kemarin ya. Di mana dia terus-terusan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan terus seperti itu. Tapi sepertinya menemukan support di MA200. Walaupun ya momentumnya belum cukup kuat ya. Jadi sekarang PR utama dari Polkadot adalah jangan close di bawah MA200 di daily-nya ya. Dimana seharusnya cukup oke Polkadot ini sebagai MA200 seharusnya cukup oke untuk menjadi support. Karena sebelumnya Polkadot cukup baik ini ya, si MA200 ini secara historically dia cukup baik sebagai support. Nah, jadinya PR-nya yang pertama adalah Polkadot janganlah sampai dia close di bawah MA200. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila dia sudah berhasil bertahan dan mulai naik, janganlah dipukul oleh MA20 ya. Jadi seperti biasa, kalau polanya sudah seperti ini, dia sudah mulai menemukan satu titik support, yang perlu dilakukan oleh aset tersebut adalah dia membuat pola higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau sudah seperti itu, berarti polanya ada reversal, pembalikan. Tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, berubah jadi higher high, higher low, higher high, higher low. Itu yang diperlukan oleh Polkadot maupun aset apapun yang sedang jatuh basically ya. Jadi kalian bisa saja sebenarnya tambah posisi di MA200 di Polkadot ya, yaitu di daily lebih tepatnya ya. Yaitu di $28.68 basically sekarang ya, basically sekarang. Bisa saja di situ. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk apa? Untuk averaging. Karena kenapa? Ya belum ada konfirmasi yang cukup kuat dari Polkadot. Gitu masih ada kemungkinan dia tembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari Polkadot, dan sebenarnya menurut gue Polkadot bisa sangat terbantu apabila BTC mulai pump ya, BTC mulai memutuskan untuk naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, quite simple. Selanjutnya mungkin kalau di 4 hourly sih gue belum terlalu saranin karena cuma ada MA20 ya. Harus masih rada banyak PR jujur di Polkadot. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa, karena secara fundamental menurut gue Polkadot ini strong ya, secara fundamental strong. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum tembus resisten yang kemarin kita bahas ya, that's really good from Ethereum. Dan kalau kita bisa lihat PR-nya quite simple, seperti yang sudah kita sering bahas, apabila resisten tertembus, tugas selanjutnya adalah mempertahankan resisten tersebut berubah menjadi support ya, mengconvert gitu ya, mengubah dia dari resisten menjadi support. Nah, sekarang dia sedang retest, Jadi PR utama dari Ethereum adalah kalau bisa dia menghold angka dari 4.385 dolar ya, atau lebih tepatnya dia close di atas dari angka tersebut. Apabila ini bisa dilakukan oleh Ethereum, that's really good ya. Jadi itu PR utamanya. Nah, lalu technically speaking, kalian bisa saja average harga Ethereum kalian di sini. Tetapi kalau sekarang sih jujurnya masih sedikit risky ya, karena bisa dibilang ini baru hari pertama dia retest dan sudah dekat banget juga. Jadi ya boleh aja kalian yang lebih risk tolerance lebih besar boleh saja average di sini. Tapi kalau kalian yang lebih konservatif boleh tunggu dulu apabila benar-benar sudah terjadi konfirmasi yang kuat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan overall sekali lagi gue ingatkan jangan meremehkan Ethereum karena kita bisa lihat Ethereum ini sudah mulai banyak yang berteori bahwa Ethereum ini bisa menjadi satu aset hedge against inflation yang bahkan lebih baik daripada Bitcoin gitu. Dan harganya secara market cap ya, bukan harga satuan, market cap
itu dia relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Otomatis in theory dia bisa naik lebih cepat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan overall jangan lupa untuk selalu akumulasi. Gue pribadi ini salah satu aset yang paling besar, salah satu yang paling besar di portofolio gue. Oke, dan selanjutnya AVAX ya. AVAX kembali lagi menembus MA50. MA50 disiksa ya dalam beberapa hari terakhir ya. Ditembus terus, naik turun, naik turun, naik turun. Berarti ada kecenderungan market sedang rapat nih gini. Para hodlers AVAX sedang rapat. Ini mau naik atau lanjut turun gitu ya. Karena kita bisa lihat dia sekarang technically speaking untuk sekarang dia sepertinya bereaksi terhadap MA50 di sini. Dia sempat turun lagi tetapi dia terpantul. Jadi sekarang bisa saja kita tambah posisi di sini sebenarnya bisa saja. Ya, tetapi baik lagi jangan all in, please jangan all in karena baik lagi ini masih dalam satu masa dihitungnya mungkin masih dalam masa konsolidasi gitu. Jadi kunci utamanya adalah kalau bisa si AVAX ini terpantul dulu, pelan-pelan dia mantul lagi di MA50, that's really good. Artinya terjadi konfirmasi. Itu untuk sekarang dia masih, kalau lo ambil posisi lebih risky, itu lebih risky. Tapi ya nggak apa-apa. Ada orang yang mungkin lebih siap untuk ambil resiko ya sudah ambil aja. Itu kalau gue pribadi sih gue udah ada posisi di daerah sini ya. Jadi untuk AVAX kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat, technically speaking juga gitu ya, dia naik. MA50 kan naik nih. Tadinya tertembus terus, tetapi secara harga dia cenderung ikut naik dengan si moving average. Berarti bisa dibilang dia cenderung lebih bullish, ya cenderung lebih ada kemungkinan untuk breakout ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. PR utama baik lagi kalau bisa close di atas dari MA50. Kalau bisa seperti itu berarti 2 hari nih. Karena sebelumnya dia gagal nih untuk bisa 2 hari terus close di atas, ya. Kalau sampai hari ini bisa close di atas lagi 50, that's really good. Dan PR selanjutnya adalah kalau sampai MA20 sudah dekat, ayo lawan, ya jangan mau dipukulin. Dan yang terakhir FTM, dimana kita bisa lihat FTM kembali lagi dipukul oleh daerah sini, yaitu $1.67. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa it's not just some random lines. Ya saat dia tertembus, dia akan bereaksi juga. Jadi ya ayolah, jangan males baca chart ya. Nah buat kalian yang baca chart pasti dengan gampang kalian bisa lihat secara visual bahwa oh iya ya benar, ini tertahan oleh angka sini. Jadi otomatis ya PR-nya gampang. PR-nya adalah apa? Kembali lagi reclaim. Tembus lagi $1.67. Kalau dia berhasil reclaim lagi daerah situ dan menjadikan dia support, itu yang paling bagus untuk Phantom. Jadi seperti ini bentuknya kurang lebih ya. Dia perlu ada momentum naik. Nggak apa-apa misalnya kepukul lagi 20 nggak apa-apa. Turun. Tapi terpantul lagi di daerah sini. Nah itu yang sering kali gue sebut sebagai konfirmasi. Gitu ya. Nah jadi itu PR dari Phantom. Dia harus menemukan momentum untuk tembus ke atas. Semoga momentumnya bisa ketemu dengan cara BTC naik. Ya, kalau BTC naik, Phantom bisa sangat terbantu dalam urusan momentum dia ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. PR besarnya itu apabila dia bisa selesaikan, that's really good for Phantom. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.